Sekarang kita hendak memberikan atribut pada jalan yang tadi telah kita digitasi. Caranya yaitu sama jalan, kita klik kanan, terus kita open atribut table, lalu kita add field, ini peran. Jadi kita pilih teks. Kemudian kita start editing. Yang pertama itu dia jalan, ini sepertinya perlu di zoom. Ini dia lebih besar, jadi dia jalan berdasarkan legendanya jalan arteri. Oke, jalan arteri. Jalan arteri. Kemudian di bawahnya ini jalan kolektor. Lalu editor, stop editing. Kemudian yes. Nah, oke. Kita sudah memberikan nama dan atribut ke shape file atau data vektor yang tadi telah kita digitasi. Sekarang saatnya kita memberikan pewarnaan atau penentuan simbologi. Pertama kita mulai dari batas administrasi. Silakan teman-teman. Jadi silakan teman-teman kita membuat simbologi. Caranya kita arahkan kursor ke batas administrasi tomohon AR, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih properties. Kemudian kita pilih simbologi, lalu kategoris. Nah, di value field, kita pilih field mana yang mau kita munculkan simbologinya atau mau kita warnai. Ini kan tadi pembagiannya berdasarkan kecamatan, jadi kita menggunakan pembagian warnanya berdasarkan kecamatan. Setelah kita pilih value fieldnya kecamatan, silakan kita add all values. Nah, maka semua kecamatan yang tadi telah kita digit dan kita berikan atribut akan muncul di sini. Jadi centang yang pertama, lalu kita oke. Nah, kemudian selanjutnya kita berikan pelabelan. Pelabelan, jadi supaya di tiap poligonnya muncul keterangan nama kecamatan. Nah, jika tadi untuk simbologi yang kita pilih simbologi, sekarang untuk penamaan kita pilih di labels. Caranya itu untuk buka layer properties ini ada dua cara. Yang pertama tadi cara pakai klik kanan kemudian properties, dan cara kedua kita double klik di tulisan batas administrasinya. Double klik, nanti akan terbuka juga layer propertiesnya. Nah, lalu kita pilih labels, kemudian centang ini yang label features in this layer dengan cara mengklik kotaknya. Kemudian di text string, terutama di label field, kita pilih kolom atau field yang memiliki data atau daftar nama kecamatan yang hendak kita munculkan. Nah, tadi kan kita mengisinya di field kecamatan. Kemudian di sini untuk mengatur hurufnya seperti apa, teman-teman bisa atur di sini, bisa pilih ukurannya juga. Tapi kita punya pedoman dalam pembuatan peta dalam simbologi. Biasanya kita pakai pedoman yang terdapat pada ini, peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang. Jadi kita umumnya berpatokan pada simbologi yang ada di sini. Oke. Nah, silakan diatur besar hurufnya 10, kemudian kita oke.
Nah, maka dia akan muncul keterangan nama kecamatannya di tiap poligon. Namun ini untuk supaya lebih jelas, kita tambahkan latar belakang putih pada tiap namanya. Jadi double klik lagi, kita buka layar propertiesnya lagi. Kemudian di labels, kita pilih di simbol. Kemudian kita pilih edit simbol. Nah, lalu di kotak editor ini kita pilih mask, kemudian pilih halo. Nah, dengan demikian akan muncul latar belakang putih pada tulisan kecamatannya. Kemudian kita oke, lalu kita oke. Nah, ini sudah lebih jelas. Kemudian di danau kita perlu juga untuk memunculkan namanya. Danau, kita double klik, atau kita klik kanan buka properties. Caranya sama seperti tadi untuk simbologi. Untuk simbologi karena danau sama, jadi kita pakai sama. Untuk simbologi yang sama, kita tidak membedakan antara danau yang satu dan danau yang lain berdasarkan namanya. Berbeda dengan tadi batas administrasi. Kalau danau, kita samakan pewarnaannya. Nah, di sini kita pilih warna untuk danau. Jadi bisa pakai biru. Tapi teman-teman, kita punya, nanti saya akan share di deskripsi video ini bahwa untuk link simbologi yang bisa teman-teman jadikan patokan untuk teman-teman bikin peta. Sehingga bisa langsung ambil simbologi dari template yang ada. Saya berikan contohnya. Ini kita menambahkan template yang sudah kita buat manual ke dalam simbologi pada aplikasi Archmap kita. Ini bukan saya yang buat, tapi saya dapat dari orang lain. Dan nanti akan saya berikan kepada teman-teman melalui deskripsi link di bawah. Oke. Nah, di sini akan muncul simbologinya secara otomatis. Ini berdasarkan RBI. RBI itu rupa bumi Indonesia. Nah, di sini sudah ada air danau. Kita oke. Kemudian kita langsung atur penamaannya di labels. Lalu centang label features in this layer. Kemudian di label field kita pilih yang nama danaunya. Field yang ada nama danaunya. Kemudian di sini kita pilih simbol. Karena tadi kita sudah menambahkan template untuk simbologinya. Kita klik simbol. Lalu kita pilih penamaan untuk danau. Jadi ini bentang alam air. Kemudian kita kasih bold. Lalu kita edit simbol supaya lebih jelas. Kita tambahkan seperti tadi latar belakang hitam. Kali ini latar belakang hitam. Kita pilih mask, halo. Kemudian ini munculnya putih kan. Kita pilih yang hitam. Jadi colornya hitam. Oke. Nah, tapi jangan terlalu besar, jadi satu. Ya, satu. Kemudian oke. Kita oke. Kita oke. Nah, sudah. Untuk danaunya, kemudian untuk jalannya sama, kita buat, kita double klik atau kita klik kanan properties. Lalu kita pilih simbologi, kemudian di sini kategoris karena tadi jalannya dibagi berdasarkan perannya. Jadi perlu ada simbologi yang berbeda. Nah, di sini jalan arteri kita double klik untuk menggantinya. Nah,
Tadi karena kita sudah menggunakan template yang ada, jadi kita pakai template ini. Ini kita perbesar lagi supaya lebih kelihatan. Kemudian jalan kolektornya juga. Kita langsung double klik saja di ini, di simbolnya yang garis ini untuk menggantinya. Jadi jalan kolektor ini 2, oke. Lalu kita oke. Nah, di sini kita nggak usah memberikan penamaan karena biasanya penamaannya itu berdasarkan nama jalannya. Jadi, nah dengan demikian kita sudah mendapatkan semua simbologi, kemudian penamaan. Sekarang kita masuk ke layout. Kita klik untuk untuk memunculkan tampilan layout. Kita lihat di bagian bawah sini. Ini ada data view dan layout view. Sekarang kita ada di data view. Nah, untuk layout kita masuk ke layout view. Jadi dia seperti sheet pada Excel. Ada sheet 1, sheet 2. Di sini sheet satunya itu data view, yang mana itu tempat kita untuk mengedit, mendigitasi seperti tadi. Dan yang kedua itu layout view, itu untuk bagaimana kita mengatur output atau tampilan peta yang telah kita buat. Nah, muncul seperti ini biasanya. Kita perlu untuk mengatur ukuran kertasnya secara manual. Cara untuk mengganti ukuran kertasnya, teman-teman bisa ke toolbar layout di atas sini. Kalau seandainya belum ada, teman-teman bisa klik kanan di bagian atas yang kosong, kemudian pilih layout. Nah, dia muncul. Silakan teman-teman arahkan ke atas. Nah, kita tarik ke atas, lalu kita untuk mengganti ukuran kertasnya, lalu rotasinya, mau portrait atau landscape, kita pakai di sini, di change layout. Kita klik satu kali di change layout. Kemudian, nah ini ada beberapa ukuran. Kita pilih yang ISO A, page sizes. Lalu silakan pilih. Nah, di sini saya menggunakan kertas A4. Biasanya kita pakai A3. Nah, tergantung. Ini pada kesempatan kali ini saya menggunakan kertas A4. Tapi umumnya kita pakai A3. Lalu finish. Nah, dengan demikian kertas kita akan berubah. Lalu kita atur untuk frame dari peta kita. Jadi silakan kita sesuaikan bagaimana menariknya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ini kan dia kecil. Kita perlu untuk membuat dia lebih besar, tampilannya lebih besar. Caranya itu kita klik kanan di batas administrasi, kemudian kita pilih zoom to layer. Nah, dia akan fokus ke wilayah administrasinya. Lalu setelah kita mengatur frame dari peta kita, sekarang kita membuat kotak atau rectangle untuk pengisian keterangan atau identitas peta. Jadi seperti ini, ada legenda dan sebagainya. Ini yang bagian kanan ini. Nah, caranya baca dulu layer. Caranya kita ke drawing. Kalau seandainya teman-teman belum ada, ini silahkan ditambahkan. Caranya sama, klik kanan, kemudian pilih draw. Nah, lalu kita tarik ke atas. Sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Kita pilih rectangle. Lalu kita tarik kotak. Kita bikin kotak ya. Dengan cara klik satu kali, klik tahan, lalu kita tarik. Kemudian kita sesuaikan ukurannya, usahakan
sama dengan yang di sini dan yang di sebelah kanan. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan usahakan sama. Jadi teman-teman, setelah kita bikin kotak rectangle, kita silakan mengatur kesesuaiannya antara yang rectangle ini sama data frame yang di kiri. Untuk membantu kita mensejajarkan tampilan frame kita bisa menggunakan guide dari ruler yang ada. Nah, untuk memunculkan guide-nya atau garis bantunya, kita pakai cara klik satu kali di ruler ini, terserah di bagian mana, diklik. Nah, nanti dia akan muncul garis seperti ini. Lalu garis ini yang kita jadikan garis bantu untuk membuat tampilan kita menjadi lebih rapi. Oke. Ya. Nah, selanjutnya silakan kita atur posisi dari kotak-kotak frame kita. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita perlu mengubah warna dari rectangle ini menjadi warna putih. Kenapa? Supaya tampilan peta kita lebih enak dilihat. Jadi supaya dia sama dengan yang di sebelah sini dan lebih enak dilihat, karena peta juga berkaitan dengan estetika. Jadi tidak hanya kita menunjukkan suatu lokasi di mana, tapi juga bagaimana kita menampilkannya dengan sedikit unsur seni. Jadi ada unsur seninya dimasukkan supaya peta kita enak dilihat orang. Jadi kita akan ganti warna. Cara untuk mengganti warnanya itu teman-teman bisa lihat di bagian toolbar drawing. Di sebelah kanannya itu ada ini fill color. Jadi silakan klik yang panah ke bawah, lalu pilih warna mana yang mau diberikan pada rectangle tersebut. Ini kita pilih warna putih. Nah, kalau seandainya di tampilan teman-teman tidak ada, itu kemungkinan karena ruangnya tidak cukup. Jadi misalnya dia akan muncul cuman sampai di sini, cuman sampai di font size-nya. Lalu bold dan lain-lainnya ini tidak muncul. Kita bisa melihat tool-tool yang tidak muncul ini dengan menggunakan ini, toolbar option. Kita tinggal klik aja panah segitiga ke bawah ini. Nanti dia bakal muncul yang tidak muncul di tampilan kita. Jadi semua yang tidak muncul di tampilan kita akan disimpan di sini. Misalnya ini editor. Di editor ada yang tidak muncul, kita klik toolbar optionnya itu. Nah, ini sudah semua muncul. Misalnya ini ya, georeferencing. Georeferencing ini kan harusnya ada banyak tuh di sebelah kanannya. Untuk munculkannya tinggal klik. Nah, ini bagian dari toolbar georeferencing yang tidak muncul. Oke, selanjutnya sudah kita ganti warna. Selanjutnya teman-teman perlu kita perhatikan bersama bahwa untuk pembuatan peta kita berpatokan pada regulasi yang ada. Nah, pada kesempatan ini untuk penyajian petanya kita menggunakan pedoman dari Direktorat Jenderal Penologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P6 PKTL Setdit Kum 1 11 tahun 2017 tentang petunjuk teknis penggambaran dan penyajian peta lingkungan hidup dan kehutanan. Di sini dia menampilkan item-item yang perlu kita munculkan pada layout kita atau pada peta yang akan kita buatkan layoutnya. Nah, di sini yang pertama itu tentu isi petanya. Peta mana yang mau kita munculkan atau lokasi yang mau kita tampilkan. Yang dalam hal ini merupakan lokasi hasil digitasi kita atau vektor yang telah
ada pada kita. Kemudian di bagian kanan ini yang pertama 4, yaitu 4 itu logo instansi. Nah, ini logo instansi ini kita bisa kalau seandainya untuk keperluan akademik, tugas, kita pakai logo dari fakultas atau logo dari universitas. Nah, saya cenderung pakai logo fakultas. Nah, kemudian di bagian bawah sini ini adalah judul peta. Nomor 5 ini judul peta. Terus nomor 6 ini angka atau nilai koordinat. Jadi di sini. Ini adalah angka atau nilai koordinat. Dia akan muncul nanti bersamaan dengan grid-grid yang akan kita tampilkan nanti. Lalu 7 ini dia panjang atau luas areal yang dipetakan. Dan seterusnya teman-teman bisa lihat. Ada skala, ada arah utara, nomor 9 arah utara, terus catatan proyeksi. Kemudian ada tanda tangan atau legalitas, terus nama instansi penerbit, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini hal-hal yang harus kita munculkan, namun disesuaikan dengan tujuan dari pembuatan peta kita. Ataunya kalau misalnya untuk akademik, beberapa hal yang tidak sesuai itu bisa dihilangkan. Misalnya tentang nomor surat, atau nomor lembar peta, atau panjang atau luas area yang dipetakan, terus nama instansi penerbit menyesuaikan sama kebutuhan kita. Hanya patokannya perlu kita perhatikan, patokannya itu dari sini. Kita langsung masuk kembali ke tampilan dari ArcGIS kita. Baik, itulah tadi pemaparan tentang regulasi berkaitan dengan pembuatan layout. Nah, teman-teman, sebelum itu perlu menjadi catatan bahwa kita menampilkan peta terus jelas, tidak membingungkan, dan sesuai dengan kondisinya. Nah, jika kita menampilkan peta yang seperti ini akan terlihat seperti Kota Tomohon ini merupakan sebuah pulau. Nah, oleh karena itu, kita perlu memberikan tambahan data vektor atau batas wilayah yang cakupannya lebih atau yang skalanya lebih besar, yaitu skala provinsi. Nah, oleh karena itu kita kembali lagi ke data view di sini. Di bagian bawah silahkan diperhatikan ke data view. Lalu kita akan menambahkan SHP dari Provinsi Sulawesi Utara. Nah, cara untuk menambahkannya sama, kita add data. Jadi sebelum itu, teman-teman silahkan download data SHP di link deskripsi yang akan disertakan. Nah, jika sudah, teman-teman silahkan add data. Kemudian temukan lokasi penyimpanan teman-teman, lokasi penyimpanan file milik teman-teman. Jika sudah, silahkan di-add. Nah, ini posisinya, jika teman-teman perhatikan, ketika posisi administrasi kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara ini berada di atas dari administrasi Kota Tomohon, batas administrasi yang Kota Tomohon ini tidak terlihat. Coba kita lihat ya, ini. Nah, jika kita masukkan ADM Kota Tomohon, yang mana posisi layernya itu di atas batas administrasi Tomohon, dia akan menutup file-file layer yang ada di bawahnya. Seperti danau, terus batas administrasi, itu dia akan tertutup oleh administrasi kabupaten kota. Nah, oleh karena itu, posisi di sini, di layer ini sangat berpengaruh terhadap tampilan dari lembar kerja kita. Jika administrasi ini kita letakkan di atas jalan, sungai, maka semuanya tidak akan terlihat. Oleh karena itu, untuk area yang cakupannya lebih luas, kita perlu meletakkannya di bawah, ke bagian paling bawah, di atas laut. Jadi, yang paling bawah itu laut, kemudian administrasi yang cakup
lebih besar. Nah, jika sudah begini, ini sudah terlihat bahwa Kota Tomohon bukan merupakan sebuah pulau dan Kota Tomohon berada di antara beberapa kabupaten kota. Nah, sebelum itu kita perlu memberikan keterangan juga atau pelabelan seperti label kecamatan di Kota Tomohon ini pada SHP kabupaten kota. Cara untuk memberikan labelnya sama, kita klik kanan di layer administrasi kabupaten kota, kemudian kita pilih properties. Setelah itu kita pilih di labels, kemudian kita label features in this layer, lalu label fieldnya kita pilih kabupaten kota, kemudian di simbolnya kita klik simbol. Ini untuk mengatur bagaimana output dari penamaan di kabupaten kota ini. Nah, kita mengaturnya di simbol. Ini tampilan awal ya. Jadi dia akan muncul template-template atau model-model font yang telah dibuat oleh pihak Esri. Ini ada banyak, tapi kita akan mengambil format simbologi atau template dari berdasarkan pedoman-pedoman yang telah ada. Nanti teman-teman silahkan download pedoman atau template tersebut menggunakan link yang sama. Kemudian jika sudah ada, untuk menambahkan template tersebut ke dalam aplikasi ArchMap kita, terutama pada lembar kerja ini, kita klik Style References. Kemudian di sini ada Add Style to List, kita klik Add Style to List. Lalu kita cari penyimpanan dari simbologi atau ArchStyle yang tadi teman-teman telah download dan teman-teman telah ekstrak ke laptop teman-teman. Di sini ada banyak template yang bisa kita gunakan untuk memasukkannya ke dalam aplikasi ArchMap atau ke dalam lembar kerja kita saat ini. Kita memasukkannya secara manual satu-satu. Jadi klik mana yang mau dimasukkan, kemudian open. Seterusnya diulangi sampai semuanya sudah kita input ke dalam style references pada ArchMap kita. Nah, sudah semua saya input, kemudian oke. Nah, di sini akan muncul simbologi-simbologi berdasarkan peraturan yang ada. Ada dari RBI, skala 25.000, terus ada dari skala 5.000, kemudian peta desa, dan sebagainya. Di sini kita bisa gunakan template jenis font yang ada. Nah, di sini kita akan memberikan penamaan kabupaten atau kota. Sehingga ini kita pilih kabupaten kota, kemudian kita oke, lalu kita oke. Oh ya, jangan lupa di placement properties kita pilih duplicate labels-nya itu remove duplicate labels. Jadi penamaan untuk label atau untuk poligon-poligon area-area yang memiliki nama yang sama itu dilakukan hanya satu kali, jadi tidak ada pengulangan. Nanti kalau seandainya di satu poligon muncul dua nama, dia nanti akan mengganggu tampilan dari peta kita. Nah, seperti ini dia sudah muncul. Nah, kemudian teman-teman, kita juga perlu membuat batas wilayahnya, dan batas wilayahnya ini dalam format garis atau line. Nah, di sini kita telah memiliki batas administrasi dalam bentuk poligon. Kita bisa mengubahnya langsung ke line tanpa harus mendigitnya seperti kita mendigit jalan. Jadi kita bisa langsung bikin poligon ke line. Cara untuk mengubahnya yaitu kita cari search, kita pilih di search. Sekali lagi kalau seandainya teman-teman di layar teman-teman belum ada search, silakan klik di bagian ini. Ini ada search. Kita klik, lalu dia muncul di sini. Silakan cari polygon to polyline. Ya, maaf, kita pilih polygon to line. Jadi polygon to line data management. Kemudian kita double klik. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini tampilan dari polygon to line. Di sini ada dua baris
dua baris yang harus kita isi, yaitu input dan output. Untuk input features, kita masukkan data polygon yang hendak kita ubah ke line. Dalam hal ini, kita menggunakan batas administrasi tomohon. Jadi kita masukkan batas administrasi tomohon ke dalam input features. Lalu untuk output features-nya itu kita tentukan penyimpanannya di mana. Nah, jika sudah, teman-teman silakan atur outputnya mau disimpan di mana. Jadi kita buka folder connection. Ini kita masukkan ke data vector ya. Jadi penamaannya, karena ini berupa garis, jadi kita memberikan kode akhirnya ln. Kemudian kita save, lalu kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah jadi. Lalu jika sudah muncul tanda centang di sini, berarti prosesnya telah selesai dan berhasil. Nah, ini sudah muncul garisnya, jadi coba kita matikan ya. Kita centang untuk juga. Nah, di sini muncul garisnya. Jadi kalau seandainya tadi ketika kita cuma memiliki dalam bentuk area, ketika kita matikan areanya, nah data batas-batas kecamatannya hilang. Ketika kita sudah membuat line, dia akan terbentuk dan dalam bentuk line, bukan dalam bentuk area. Kita tetap hidupkan yang areanya dan juga line-nya. Kemudian di kabupaten kota pun demikian, kita menggunakan batas ADM kabupaten kota dalam bentuk line. Jadi teman-teman juga silakan download data tersebut lewat link. Saya akan add data garisnya dulu ya. Oke, sudah saya add. Ini dia sudah muncul. Lalu teman-teman, untuk yang di ADM ini, ADM satu provinsi ini, kita berikan warna putih. Kita ubah pewarnaannya, kita ubah ke putih, lalu oke. Nah, kemudian simbologinya tadi sudah, penamaannya kita sudah bikin, lalu mengubah poligon ke line-nya juga sudah kita bikin. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke layout. Baik, untuk ini tadi yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa peraturan yang harus kita perhatikan ketika kita membuat layout. Nah, namun supaya tampilannya menjadi lebih sempurna, jadi saya akan menginput data jalan dan sungai yang telah saya digitasi sebelumnya. Jadi teman-teman silakan selesaikan proses digitasi untuk jalan, kemudian sungai, lalu inputkan ke layout ini. Jadi saya menganggap teman-teman sudah menyelesaikannya. Oke. Nah, jadi ini data-data yang sudah saya digitasi. Setelah muncul begini teman-teman, tadi kan kita memberikan pewarnaan untuk jalan, lalu untuk sungai, itu berdasarkan peraturan. Nah, setelah sudah, lalu kita akan mengatur layout. Nah, untuk urutannya, yang pertama kita memasukkan logo atau instansi yang terkait dengan pembuatan peta ini. Nah, ini saya akan memasukkan dua logo, yaitu logo Fakultas Teknik dan juga logo PK sebagai penyelenggara responsi kali ini. Untuk menambahkan kedua logo tersebut, kita mengklik insert, lalu kita pilih picture. Nah, di sini teman-teman silakan mencari di mana lokasi
penyimpanan kedua logo tersebut atau logo milik teman-teman, kita atur ukurannya, kita tambahkan garis bantu. Kemudian logo UPK, insert picture. Ini kemudian kita open. Nah, sama kita sesuaikan ukurannya supaya kurang lebih sama dengan logo Fakultas Teknik untuk besarnya. Oke, kurang lebih ya seperti ini. Baik, sudah. Nah, selanjutnya teman-teman, kita menambahkan nama instansi kita di bagian drawing. Itu ada icon berbentuk A yang bertuliskan teks, silahkan kita klik. Lalu kita masukkan di sini di mana lokasi mau kita simpan. Setelah itu kita klik di kotak rectangle yang besar, kemudian kita klik yang tulisan teks ini. Lalu kita masukkan nama instansi kita. Kita pakai rata tengah, lalu kita oke. Nah, setelah itu kita atur posisinya. Kemudian setelah itu kita tambahkan garis pembatas, karena kita sudah akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian judul peta. Untuk memberikan batasnya, kita lihat ke bagian kiri dari teks berbentuk rectangle. Nah, teman-teman klik yang di segitiga ke bawah, pilih yang lain. Lalu teman-teman mulai dari batas rectangle ke batas yang lainnya. Usahakan garisnya lurus. Ya, seperti ini. Jika sudah lurus, teman-teman silahkan double klik. Nah, kemudian kita masukkan teks yang menyatakan judul peta. Kita tidak perlu add teks lagi. Kita tinggal copy paste saja teks yang sudah ada. Kita copy lalu paste. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Kemudian kita double klik di tulisan ini. Lalu kita masukkan judul petanya. Peta administrasi Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Nah, setelah kita oke, kemudian diatur lagi untuk posisinya. Lalu kita tambahkan garis pembatas lagi, karena kita akan masuk ke arah mata angin, skala. Nah, untuk menambahkan arah mata angin, skala batang dan skala teks, kita ke insert. Lalu pertama kita tambahkan dulu mata anginnya, kita klik north arrow. Lalu kita silakan pilih model yang bagaimana. Yang ini kemudian kita oke. Jika sudah, kita oke. Lalu kita letakkan di tengah. Besarnya disesuaikan saja, jangan besar sekali, jangan juga kecil sekali. Selanjutnya kita tambahkan teks yang skala teks, kita insert, kemudian kita pilih scale text. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui skala dari peta kita ini, teman-teman bisa melihat di sini, di map scale. Nah, ketika teman-teman menggunakan tools insert, nanti otomatis skala yang terbentuk akan menyesuaikan dengan skala peta kita. Nah, ini dia muncul di tengah, kita geser. Nah, dia akan langsung sama dengan skala yang tertulis di sini, 1:100.000. Nah, mungkin kita perbesar lagi, 11, oke. Setelah itu, kita masukkan
kita masukkan tambahkan kata skala pada skala yang sudah terbentuk ini. Untuk menambahkannya, sebelumnya kita klik kanan, lalu kita pilih convert to graphic. Nah, kemudian kita double klik di skala 1:100.000 ini yang sudah kita convert. Kita double klik, lalu kita tambahkan kata skala di depannya. Terus kita oke. Nah, jika sudah, sekarang kita arahkan ke tengah. Oke. Lalu sekarang saatnya kita tambahkan skala batang. Kita klik insert, kemudian scale bar. Nah, teman-teman, jadi semua hal yang berkaitan dengan layout itu kita akan sering menggunakan button insert, karena di dalamnya kita bisa tambahkan arah mata angin, terus ada skala, kemudian legenda di situ. Nah, untuk skala batangnya silakan teman-teman pilih yang scale bar 2, lalu teman-teman klik properties, lalu untuk division units teman-teman ganti, ini masih satuannya miles. Setelah itu di division units kita ganti skalanya, ini masih miles, kita ganti ke kilometers. Kemudian di bawah labelnya kita singkat kilometersnya km. Nah, kemudian kita oke. Lalu kita oke lagi. Nah, teman-teman silakan teman-teman atur besarnya dari skala batang ini. Nah, di sini teman-teman perkecil. Ini dia usahakan di dalam rectangle itu ya. Jangan sampai dia keluar dari rectangle yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Kita agak ke atas kan. Oke. Selanjutnya kita berikan pembatas lagi karena kita akan masuk ke keterangan tentang sistem koordinat peta kita. Nah, untuk memunculkan sistem koordinat dari peta ini, kita klik insert, lalu pilih dynamic text, kemudian kita pilih koordinat sistem. Nah, dia akan muncul sistem koordinat yang kita gunakan. Nah, seperti ini. Silakan kita geser ke posisi yang sudah ada. Nah, untuk ini teman-teman ada banyak sekali informasi yang muncul. Dia ada tentang false easting, kemudian false northing, center meridian. Nah, itu kita tidak gunakan. Kita hanya perlu koordinat sistemnya, proyeksinya apa, datum sama unitsnya apa. Nah, di sini untuk menghilangkannya, teman-teman klik di kotak koordinat sistem ini. Nah, sampai bentuknya seperti ini, lalu teman-teman klik kanan, kita convert to graphic, kemudian silakan teman-teman double klik pada kotak yang sama, pada kotak koordinat sistem, kemudian kita hapus yang tidak perlu, yaitu false easting, false northing, dan lain-lain. Kita hapus, kita hanya perlu keempat hal ini. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu, ini teman-teman karena dia menggunakan istilah dalam bahasa Inggris, bahasa asing, kita bikin jadi italic, garis miring. Nah, kemudian setelah itu kita berikan batasan berikutnya, kita copy yang dari di atas, paste. Nah, untuk di bagian bawah ini kita akan menambahkan legenda dari peta kita. Jadi identitas atau hal-hal yang nampak di peta kita munculkan di legenda. Sehingga yang melihat peta kita bisa dengan mudah mengenali lokasi-lokasi yang ada di peta yang kita tampilkan. Dalam hal ini kota Tomohon. Untuk menampilkannya teman-teman ke insert, lalu ke legend. Nah, di sini ada dua kolom. Yang kolom pertama map layers, yang kedua legend items. Di map layers ini dia akan menampilkan semua layers atau semua data yang ada pada lembar kerja
archmap kita. Jadi ini ada sekian banyak data yang muncul di sini, dia akan tampil di map layers. Sedangkan di legend items itu hanya layers-layers yang hendak kita munculkan keterangannya di legenda kita. Nah, cara untuk memuncul atau memindahkan dari map layers ke legend items yaitu dengan mengklik dulu mana yang hendak kita pindahkan, mana yang hendak kita munculkan ke keterangan di peta kita, dan mana yang tidak. Ini contohnya saya hendak menghilangkan yang ini, yang ADM kabupaten kota update-nya ini. Saya tidak hendak memunculkannya di peta saya, sehingga kita klik ADM yang hendak kita keluarkan, lalu kita klik panah ke kiri. Oke. Nah, secara otomatis dia akan berpindah ke kolom di sampingnya. Lalu ini sudah. Nah, untuk posisinya teman-teman, jadi di paling atas kita masukkan batas administrasi yang berupa garis. Nah, di sini pertama kita buat yang paling atas itu adalah update kabupaten lain, batas kabupaten satu provinsi. Kemudian batas administrasi kecamatan Tomohon yang dalam bentuk line atau garis. Lalu sungai, kemudian jalan dulu, baru sungai, danau, kemudian terakhir batas administrasi Tomohon yang berupa area. Kemudian kita next. Di sini di legend title kita ganti dengan keterangan. Lalu untuk besarnya kita mengikuti default, kita next. Lalu next lagi. Kemudian finish. Nah, maka legenda kita akan muncul di sini dalam bentuk list yang lumayan panjang. Nah, berhubung tempat kita terbatas, kita perlu untuk mengatur ukurannya dan tampilannya seperti apa. Di sini kita melihat, kita bisa geser ke kanan, keluar dari, kita geser ke samping supaya kita bisa mengatur dengan lebih mudah. Nah, teman-teman silahkan double klik di kotak legenda ini, atau kotak keterangan. Ini tampilannya kurang begitu rapi, di mana dari penamaannya itu masih batas underscore administrasi. Jadi kita perlu merapikannya dengan cara double klik di kotak keterangan. Kemudian dia akan muncul legend property seperti ini. Kita pilih yang di item. Jadi yang pertama untuk items yang update kabupaten lain, di paling atas batas kabupaten kotanya itu kita klik kanan, lalu kita pilih properties. Di sini kita centang show layer name. Kemudian oke. Nah, lalu di jalan ini teman-teman bisa lihat tampilan namanya itu tidak bagus. Jadi dia mengikuti nama dari layers yang ada. Kita perlu mengubahnya. Karena itu di sini kita tidak perlu memunculkannya. Kita klik yang di jalan, klik kanan, kemudian pilih properties, lalu uncentang yang show layer name. Kita cukup centang show heading. Nah, kemudian kita oke. Lalu teman-teman untuk yang di batas administrasi juga demikian, kita klik kanan, kita pilih properties, kita uncentang yang show layer name. Jadi nama dari layer ini tidak akan dimunculkan, hanya headingnya saja yang dimunculkan. Kemudian kita oke. Nah, ini kan tampilannya memanjang ke bawah. Kita sementara ruang yang kita punyai hanya sedikit terbatas. Jadi kita perlu membuatnya ke dalam dua kolom atau membaginya ke dalam dua kolom. Kita perlu menambahkannya atau meletakkannya di kolom baru. Nah, cara untuk membuatnya kita klik centang place item
in a new column. Lalu kita oke. Nah, dia akan tampilan seperti ini. Kemudian teman-teman, ini masih kurang bagus juga terkait dengan penamaannya. Jadi kan kita membaginya berdasarkan jenis-jenisnya. Yang ini batas administrasi, yang di bawah ini jalan, terus yang di bawah ini sungai, baru yang di sini kecamatan. Nah, kita perlu untuk mengatur penamaannya. Tapi sebelumnya teman-teman, tadi ini sungai perlu kita pisah juga. Jadi kita double klik lagi di kotak keterangan ini. Kemudian di sungai, kita klik kanan, pilih properties, lalu kita klik centang show layer name. Kemudian kita oke, lalu kita untuk yang di kabupaten lain pun demikian, kita klik kanan properties, kita show layer name. Ya sudah, kemudian oke. Nah, tampilannya akan seperti ini, akan terpisah. Jadi administrasi, kemudian jalan, kemudian perairan, kemudian kecamatan. Kita perlu memberikan nama berdasarkan kelompok-kelompok tersebut. Nah, di situ cara kita mengubahnya yaitu pertama kita lihat ini yang ADM 16700 kita ubah dengan penamaan secara manual. Jadi kita klik mana ini yang garisnya, lalu kita klik F2, kemudian kita ubah namanya. Jadi batas administrasi, kemudian kita enter. Nah, dia akan berubah di sebelah sini, dia akan berubah. Kemudian di bawahnya ini, di sebelah kanan dari garis, kita klik sampai muncul seperti ini, lalu kita klik F2, kita ketikkan batas kabupaten garing kota, enter. Nah, di sini dia akan berubah. Lalu yang batas administrasi Tomohon LN sama kita ubah juga. Dan ini kita ubahnya langsung di sebelah garis. Kita klik yang pas di sebelah garis, lalu kita klik F2. Kemudian kita ketik batas kecamatan. Kita enter. Nah, lalu untuk di jalan ini teman-teman bisa lihat ini caps lock semua, sementara di atas tidak. Kita bisa mengubahnya yaitu dengan mengklik di ini, di layer jalan ini, tepatnya di nama yang hendak kita ubah. Kita klik satu kali, kemudian kita tekan F2, lalu kita ketikkan format nama yang hendak kita bikin, yaitu ini jalan arteri. Kemudian di bawahnya jalan kolektor, kita klik jalan kolektor, enter. Nah, kemudian ini sudah berubah, lalu sungainya juga sama. Di sini sungai ini kita ubah, kita klik layer sungainya, kita ketik perairan, enter. Lalu di sebelah kanan garisnya ini kita klik satu kali, kemudian kita tekan F2, lalu kita ketik sungai. Nah, dia akan berubah di sini. Lalu di bawahnya danau. Danau ini langsung di sebelah kotak warnanya, kita klik satu kali, kemudian kita tekan F2, lalu kita ketik danau. Kemudian enter. Nah, dia berubah seperti ini. Kemudian teman-teman, seperti yang tadi juga telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita berpatokan pada regulasi yang ada. Untuk simbologi dari batas wilayah, kemudian jalan seperti apa, kita berpatokan pada regulasi yang ada. Untuk regulasinya, teman-teman bisa melihat regulasi dari SNI ini, dari SNI tentang spesifikasi penyajian peta rupa bumi bagian skala 1/25.000, terus ada skala 1/50.000. Kemudian bisa juga teman-teman lihat melalui peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang. Nah, teman-teman, nanti akan saya share file terkait dengan
regulasi ini. Lalu selanjutnya kita akan mengubah, ini kan simbol dari batas kabupaten ini masih berupa garis biasa. Sementara dia seharusnya berupa garis, kemudian titik, kemudian garis. Nah, oleh karena itu kita perlu mengubahnya. Cara untuk mengubahnya, kita silakan klik di sini, di batas administrasi. Nah, batas administrasi terutama yang di batas kabupaten kota. Kita klik yang pas di garisnya. Kita klik satu kali. Lalu kita pilih, nah, tadi kan kita sudah menambahkan style-style atau template dari RT RW, dari Bako Surtanal, kemudian dari RBI. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau seandainya belum ada, teman-teman, saya akan memberikannya di link yang sama dengan link. Jadi semua materi akan saya share di link tersebut nanti di deskripsi. Kemudian untuk style references, nah nanti kan teman-teman akan download style referencesnya. Kemudian teman-teman silahkan ekstrak ke laptop teman-teman filenya. Lalu untuk menambahkannya itu teman-teman klik add style to list. Nah kemudian teman-teman cari lokasi penyimpanan simbologi yang tadi teman-teman telah ekstrak. Nah dia akan muncul seperti ini. Teman-teman silahkan masukkannya secara satu persatu. Dia nggak bisa langsung semuanya masuk, nggak bisa, jadi harus satu persatu. Kita klik administrator, kemudian klik open. Selanjutnya kita klik add style tulis lagi, terus LPI Bako, klik open, dan seterusnya sampai semuanya sudah masuk. Ini saya kebetulan sudah masuk sampai semuanya masuk dan berbentuk di kotaknya itu terdapat tanda centang. Sudah seperti ini, kemudian oke. Nah, nanti semua simbologi berdasarkan jenis-jenisnya yang ada, ini dari LPI, dari RBI, akan muncul di layar simbol selektor teman-teman seperti ini. Nah, teman-teman silakan pilih untuk batas kabupaten kota. Kita menggunakan yang RBI ini, nah, batas kabupaten. Lalu kita oke. Nah, dia otomatis akan berubah. Seperti nah di sini dia akan berubah. Lalu batas kecamatan. Nah, kita klik di garis yang di sebelah kiri batas kecamatan. Kemudian kita pilih batas kecamatan ini. Kita oke. Nah, namun teman-teman ini terlalu kecil, jadi kita perlu memperbesar garis ini, lebarnya kita perbesar, naikkan ke 2. Oke, untuk kabupatennya kita naikkan ke 2, lalu batas kecamatannya kita naikkan ke 1,5. Oke. Nah, dengan begini ini sudah lebih terlihat. Kalau seandainya teman-teman hendak menambahkannya lagi, silahkan bisa menggunakan cara yang sama. Nah, lalu setelah itu kita, nah ini tampilannya sudah rapi, berbeda dengan tampilan sebelumnya. Nah, sekarang kita tinggal arahkan ke dalam, ke posisinya. Dan ini kan ada yang melebihi dari batas yang telah kita tentukan. Nah, kita tinggal kecilkan dia. Tarik aja kecil. Nah, dengan begini sudah, tapi teman-teman kita perlu untuk menambahkan lagi di bawahnya inset peta, kemudian sumbernya. Nah, oleh karena itu, ini bagian atasnya perlu kita perkecil. Oke. Kita atur dulu supaya lebih banyak ruang untuk bagian bawahnya.
ini masih terlalu sedikit ruangnya, kita kecilkan lagi ini skalanya, kita naikkan lagi, lalu juga nah ini pun sama. Nah seperti ini boleh. Kita kecilkan lagi kayaknya ini teman-teman, ini karena kita menggunakan A4 jadi lebih kecil. Nah kemudian kita tambahkan untuk peta insetnya. Jadi peta inset ini berguna untuk menunjukkan kota Tomohon ini dalam skala yang lebih besar. Jadi supaya lebih mudah dikenali. Contohnya kalau seandainya kita zoom sekali seperti ini, kita tidak akan tahu ini posisi yang dengan Pulau Sulawesi itu di sebelah mana, atau dengan Provinsi Sulawesi Utara itu di sebelah mana. Oleh karena itu, kita memasukkan inset peta. Nah, inset peta ini skalanya lebih besar. Berbeda dengan ini 100.000. Nah, kalau yang di inset peta skalanya bisa lebih dari ini. Bisa 300.000, 500.000. Sesuai dengan perbesaran yang kita tentukan. Nah, ini kita perlu perkecil lagi ya. Yang huruf ini juga kita perkecil saja. Ganti 9. Kita naikkan. Kemudian sama ini juga kita kecilkan saja. 9. Lalu ini pun sama, kita kecilkan. Oke. Logonya pun demikian. Kecil, gas. Pun sama. Nah, untuk blok seperti ini teman-teman bisa tahan tombol shift sambil klik item-item mana yang mau kita gerakkan secara bersamaan. Ini pun kita naikkan lagi. Oke. Boleh seperti ini. Lalu teman-teman kita tambahkan inset petanya. Sebelumnya kita berikan pembatas dulu. Copy dari yang di atas. Nah, selanjutnya kita tambahkan insert peta, yaitu dengan klik insert, kemudian pilih data frame. Lalu pada data frame ini kita tambahkan vektor administrasi dari batas kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. Dan kita masukkan juga batas administrasi kota Tomohon yang tadi telah kita digitasi. Caranya yaitu kita klik add data, kemudian kita cari penyimpanan dari administrasi kabupaten, batas administrasi kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian kita add. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita tambahkan lagi data lautnya. Kita klik add data, kemudian cari penyimpanan untuk lautnya. Lalu kita tambahkan SHP batas administrasi kota Tomohon yang telah kita digitasi. Nah, jika sudah, sekarang kita ubah pewarnaan dari laut. Kita klik
kotak warna pada laut, kemudian kita pilih warnanya, warna biru, kita klik invert, kemudian OK. Nah, lalu setelah itu kita klik pada batas administrasi tomohon, kita klik kanan, kita pilih zoom to layer. Nah, ini administrasi kota tomohon. Kita zoom out peta ini dengan klik fix zoom out, karena kita mau melihat letak administrasi kota tomohon ini bila dilihat dari pulau atau dari batas administrasi kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, setelah ya sudah, lalu sekarang kita tambahkan kotak merah untuk memperjelas di mana letak kota tomohon. Caranya kita klik kanan di sini di data frame yang telah kita tambahkan, baru kita pilih properties, kemudian kita pilih extend indicator. Lalu di sini layers, kemudian kita klik panah ke kanan, lalu kita klik OK. Nah, dia akan memberikan kotak berwarna merah pada batas administrasi kota tomohon. Lalu setelah itu kita atur posisinya. Nah, ini masih terlalu besar, kita kecilkan lagi karena di atasnya kita mau menambahkan kata insert peta. Ini kita kecilkan lagi. Kita menggunakan garis bantu ya, silahkan ditambahkan garis bantu. Lalu kita masukkan insert petanya, kita copy saja teks dari atas, kemudian kita tarik ke bawah, kita ubah isi dari kalimatnya, yaitu insert peta, kemudian kita pilih rata tengah, oke. Jadi atur lagi, ya sudah. Lalu kita memberikan keterangan koordinat pada data frame ini. Caranya kita klik kanan, lalu kita pilih properties, kita ke grids, kemudian new grid, lalu next, kemudian di sini kita atur untuk intervalnya 0, ini 20, ini juga 20, lalu next, finish, kemudian properties, kita pilih di labels, kita mengatur orientasi dari penulisan koordinatnya. Kemudian kita pilih yang di label orientation, kita pilih left and right, lalu kita pilih OK, kemudian OK. Nah, dia akan muncul keterangan koordinat di data frame kita. Ini kita perkecil lagi, kita turunkan ke bawah, kemudian begitu pula dengan pada peta kita yang besar ini, peta tomohon, kita tambahkan keterangan koordinatnya atau grid dengan cara klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian pilih new grid, kemudian kita next, lalu di sini secondnya kita ganti 0, ini kita pilih 3, kemudian 3, lalu next, finish, kemudian properties, kemudian sama di labels kita pilih left and right, lalu kita OK, kemudian kita OK. Nah, sebetulnya fungsi tadi dari kita klik properties kemudian pilih left and right itu fungsinya supaya penamaan koordinat yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan dia berbentuk secara vertikal, jadi tidak horizontal, karena nanti akan mengganggu letaknya untuk bisa terlihat. Kalau seandainya ini kita bikin horizontal, nanti dia malah lewat dari garis batas kertas yang ada. Nah, sehingga kita atur untuk membuatnya vertikal. Lalu ini kita perlu sesuaikan lagi yang tomohonnya. Ya, oke. Jika sudah, kita tambahkan
pembatasnya lagi, karena kita akan memberikan keterangan sumber dari peta ini. Kita copy saja pembatas yang dari atas, kemudian kita klik. Kita copy lagi insert petanya. Kita letakkan di sini, kemudian kita ubah kalimatnya. Sumber peta data RT RW provinsi tahun 2014 sampai 2034. Nah, ini kita sudah punya keterangan sumbernya. Sebelumnya kita perlu bikin dia rata kiri. Ini kita masih menggunakan data tengah, rata kiri, lalu kita atur perbesaran hurufnya. Ukuran hurufnya, fontnya ini kita kecilkan lagi supaya sesuai. Kita ke drawing, kemudian kita pilih 9, enter. Oke, ini dia sudah lebih kecil. Tinggal kita atur bagaimana baiknya. Oke, ini seperti tahunnya di atas saja. Dan oke. Nah, kita arahkan ke atas. Ya, dia jangan terlalu dekat sama garis pembatasnya yang kotak itu, jadi kita agak geserkan dia ke kanan. Kemudian data frame-nya sedikit kita ke ataskan. Ini juga ke ataskan. Lalu sumber petanya pun sama. Dan ini 4-nya terpotong sama garis pembatas rektangelnya, jadi kita enter saja. Oke, dia sudah pas. Kemudian di sini pada keterangan ini ini kan ada peran. Kita tadi lupa untuk mengganti, kita ganti saja perannya ini dengan di bagian perannya kita klik 1 kali, kemudian kita klik F2. Setelah itu kita ganti dengan jaringan jalan, kemudian kita enter. Dia sudah tergantikan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap layouting. Caranya itu kita klik file, kemudian kita pilih export map. Kemudian kita letakkan di mana kita hendak menyimpan data JPEG tersebut. Di sini saya hendak meletakkan di. Kemudian kita atur penamaannya. Kemudian kita resolusinya 600, kemudian kita pilih save. Jadi untuk resolusinya, semakin tinggi resolusinya, maka semakin besar ukuran dan kualitasnya menjadi semakin lebih baik. Tadi saya memilih 600, kalau teman-teman hendak menaikkannya juga tidak masalah. Oke, sudah. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ya, inilah hasil dari layout yang telah kita buat tadi. Selamat melanjutkan untuk pembelajaran berikutnya dan tetap sehat. Terima kasih.